Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini sebagai ganti dari yang seharusnya kemarin ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab dan juga tafsir dari surat Al-Fajr. Di pekan lalu sudah kita bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ya. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-14. Ya, bismillah, semoga sampai selesai. Baik, bagi yang punya mushaf Al-Quran silakan dibuka ya. Itu di sini kita lanjutkan dari ayat yang ke-15 ya. Itu di sini fa'amal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu, apabila diuji, atau Rabbuhu di sini Tuhan yang mengujinya. Adapun insan jika diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu wa na'amahu, lalu Tuhannya memuliakannya, wa na'amahu, memberikan nikmat padanya. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan bahwasannya Tuhanku telah memuliakanku. Kalau kita lihat terjemahannya, maka di sini maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, Tuhan yang mengujinya, lalu dia memuliakannya dengan memberikan kesenangan apapun itu ya, kesejahteraan dan lain sebagainya, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila Tuhan yang mengujinya, kemudian dia sedikitkan rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Baik, dua ayat ini terlebih dahulu kita akan bongkar satu persatu maknanya. Baik, fa'amma, amma di sini harfu tafsilin wa taukidin wa syartin ghairu jazimin. Itu huruf tafsil untuk merincikan dan untuk mentaukid, untuk menekankan sesuatu, dan juga huruf syarat yang tidak jazim. Di sini pembahasan tentang kaidah nahwu ya. Amma itu hurufnya adalah huruf tafsil, huruf taukid, juga huruf syarat yang tidak menjazmkan. Gampangannya, maka di sini adalah adapun. Maknanya adalah adapun. Al-insan yaitu az-zakaru wal untha min bani Adam. Laki-laki maupun perempuan dari anak Adam itu insan. Laki-laki maupun perempuan dari anak Nabi Adam. Idza dzarfun yadullu fi aktsaril halat ala zamanil mustaqbal. Ini sering lewat ya. Idza itu adalah apabila. Ma muakkidatun wazifatuha at-ta'wid an fi'lin ma'dhufin aw ta'kidu siyaqil lati taridu fihi. Nah, di sini ma adalah dia sebagai penguat. Jadi penguat dalam banyak hal. Sebenarnya ma ini maknanya banyak ya. Ada ma itu manafiyah, untuk menafikan. Ada ma zaidah, untuk ya ma ini fungsinya adalah tambahan ya. Ada ma itu
istifhamiyah untuk bertanya dan lain sebagainya. Nah, di sini ma untuk penguat di sini. Ibtalahu ikhtabarahu mengujinya. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu tidak mesti berupa musibah ya. Terkadang kenikmatan hidup, keluasan rezeki, kesempurnaan jalan yang kita tempuh, kemudahan yang kita tempuh, segala jenis nikmat yang kita peroleh juga merupakan ujian. Ujian itu bisa berupa musibah, bisa berupa kenikmatan. Dua-duanya ujian. Nah, kalau di sini ujiannya berupa kenikmatan, Rabbuhu di sini ilahul ma'bud, Tuhan yang disembah, fa'akramahu fasyarrafahu yaitu memuliakannya, wa na'amahu memberikan nikmat yang banyak, yasurru wa hayya'a lahu asbaba tahsinil hali wa tibil 'aishi imma bi'ata'in aw tahqiqi khairin aw biman'i aw izalati makruhin aw bikilaihima. Na'amahu memberikan kenikmatan itu maksudnya adalah memudahkan, menyiapkan untuknya sebab-sebab nikmatnya atau bagusnya kondisi dan kehidupan dia dengan memberikan kebaikan-kebaikan atau menghilangkan kejelekan-kejelekan. Intinya memberikan nikmat, memberikan kesenangan gitu ya. Fayaqulu dia mengatakan fayatakallam dia mengatakan Rabbi ilahil ma'bud Tuhanku akroman. Asluha akromani wa syarrafani. Maka Tuhanku memuliakanku. Baik. Di sini garis besarnya adalah manusia itu jika dia diuji dengan harta yang melimpah, kemakmuran yang sangat-sangat banyak, kemudahan hidup, tercapainya seluruh keinginan dia, terhilangkannya seluruh kejelekan-kejelekan yang dan yang dihindari, dia akan mengatakan apa? Wah, Tuhanku ini sangat-sangat memuliakan saya. Tuhanku sangat-sangat sayang dengan saya. Tuhanku sangat-sangat apa? Tuhanku sangat-sangat peduli dengan aku. Jadi dia tuh ngira kalau harta dan kemudahan hidup itu adalah ciri-ciri kesolehan atau kebaikan seorang manusia dan bagaimana Allah menginginkan kebaikan. Padahal jelas dalam hadis dikatakan bahwasannya kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ya di situ maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya, urusan hal haramnya dan lain sebagainya. Nah, di sini bukan menambah hartanya ya. Adapun ayat yang menjadi gandengannya wa amma sebaliknya ini ya. Adapun ini sudah lewat tadi ya. Kalau sudah lewat kita apa namanya percepat ya. Berarti amma adapun idza ini juga sudah lewat ya. Apabila ma juga sudah lewat tadi. Apabila ya idza mabtalahu yaitu Allah uji dia. Ini juga ujian yang kedua ya. Qadara alaihi rizqu di sini dayyaqa ata'ahu yaitu menyedikitkan, menyempitkan pemberiannya. Jadi rezekinya dikit. Alaihi itu ala di sini harfu jarrin yufidu ma'na isti'la al-majazi. Itu atasnya rezekinya itu di Allah itu sempitkan atasnya apa itu rizqahu yaitu rezekinya disempitkan. Fayaqulu fayatakallam maka dia mengatakan Rabbi ilahil ma'bud yaitu Tuhanku yang kusembah ahanan adzallani yaitu menjadikanku hina. Di sini sebaliknya, pemikiran yang sebaliknya adalah ketika seorang manusia diuji dengan cara rezekinya disempitkan misalnya udah rezekinya sedikit misalnya, kemudian tuntutannya banyak, harga BBM-nya naik, kemudian harga-harga mahal, sulitnya hidup. Nah, dia mengatakan apa? Tuhanku menghinakanku. Ini memang banyak orang yang berpikiran seperti ini. Jadi ini kenyataan ya. Kenyataan di sini eh, bukan suatu
kaidah kebenaran, tapi memang suatu kenyataan yang umum di kalangan manusia. Manusia itu kebanyakan kebanyakannya menilai dari materi yang dimiliki oleh orang lain. Betapa banyak orang yang hormat sama yang punya kedudukan, yang punya harta, yang punya perbendaharaan, yang punya dunia. Dan menjadikan itu adalah salah satu tolak ukur satu-satunya. Sehingga di sini dikatakan bahwasannya kalau orang yang dia ini banyak harta, dikatakan bahwasannya Tuhannya telah memuliakan dia. Kalau hartanya sedikit, maka Tuhannya telah menghinakan dia. Ini pemikiran banyak orang ya dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Ya begitulah kenyataan yang ada. Padahal itu tidak benar. Karena sebenarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan anugerahnya serta pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tidak dinilai dari banyaknya harta yang Allah berikan padanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Meskipun gak gak punya uang, meskipun hartanya dikit, gak punya jabatan. Dan orang yang tidak bertakwa meskipun sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya dia, sebanyak apapun uang yang dia miliki, maka di sini bukan menjadi tolak ukur bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Karena di sini harta bukan tolak ukur utama ya. Nah, makanya kita lihat banyak orang yang soleh, orang yang bertakwa tapi miskin, ada nggak? Coba menurut teman-teman sekalian, ada nggak orang yang bertakwa, kemudian ibadahnya rajin, ibadahnya apa namanya lengkap, tapi hidupnya miskin? Sebaliknya, ada nggak orang yang nggak pernah sholat mungkin, orangnya jahat, orangnya ini jelek, tukang buat onar, tapi hidupnya itu semakin banyak duitnya, hartanya, ada nggak kira-kira? Ada, ada ya, ya ada. Jawabannya pasti, pasti ada. Kenapa? Karena begini, yang teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita sampaikan ya, dulu atau kapan gitu ya. Saya mau tanya sekarang, apakah orang yang baik ya, kalau orang yang baik kita kita ambil perbandingan orang baik sama orang yang nggak baik. Apakah orang yang jahat sama orang sudah pasti hidupnya sengsara? Saya tanya, tolong dijawab di kolom komentar. Apakah orang yang jahat hidupnya pasti sengsara? Pasti apa enggak? Orang yang jahat apakah hidupnya pasti akan sengsara? Kalau di akhirat dia jelas ya, di akhirat. Kita bicara di dunia dan saat ini gitu ya. Orang jahat apakah dia pasti sengsara? Kenyataannya dalam hidup ini orang jahat itu memang ada yang langsung dibalas. Ada yang langsung kejahatan itu dibalas. Ya, ini jawabannya tidak selalu ya. Hidup enak makanya jahat, tidak selalu, belum tentu. Karena hidup enak makanya dia jahat, tidak selalu, belum tentu ya, ya enggak ya. Baik, kita bicara kenyataan ya. Orang jahat itu ada yang langsung dibalas, iya ada, tapi enggak semua. Dan banyak sekali orang yang jahat itu justru hidupnya semakin dia merasa semakin banyak duitnya, semakin makmur dianya, semakin banyak hartanya. Dan semakin banyak hartanya dia semakin jahat, semakin durjana. Itu banyak sekali. Fir'aun, Namrud itu ya, menyembelih Bani Israel dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang
jahat, orang yang tidak baik, entah jahat secara sosial atau jahat secara ritual, suaranya nggak ada. Eh, Suaranya hilang apa? Ada ya suaranya aman ya? Oh jelas ya. Baik, saya ulangi. Orang banyak sekali, ini banyak ya, banyak sekali orang yang jahat itu tidak langsung sengsara. Kalau di akhirat pasti itu jelas, jelas pasti sengsara. Tapi kalau di nyatanya di dunia orang jahat, orang yang sombong, orang yang takabur, durjana, itu nggak langsung kena batunya, nggak sekarang gitu loh. Kadang-kadang kenanya itu ya setelah bertahun-tahun kemudian atau bahkan seumur hidup terus dia berbuat jelek. Baru akhir hayatnya kena batunya. Atau sampai dia mati pun aman-aman saja, baru kena batunya di akhirat. Kenapa? Karena ini menunjukkan ujian. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang jahat dan masih baik-baik saja. Apakah kita terpancing jadi orang jahat apa enggak? Kita lihat orang misalnya adu domba, ya tebar fitnah, pencuri, ngerampok, korupsi gitu ya. Ini kok malah hidupnya kok malah tambah maju, tambah baik-baik saja, tambah kaya gitu ya. Lah, apakah kita tergoda untuk menjadi orang jahat atau tidak? Itu yang pertama. Nah, kedua, kalau orang jahat langsung kena balasan saat itu juga, maka ya di dunia ini gak ada orang jahat, noh. Pasti baik semua. Bayangkan kalau orang misalnya mengumpat langsung langsung kena darah tinggi misalnya, ya orang jadi malaikat semua besok. Nggak ada ujiannya, setannya nggak payu gitu, nggak laku gitu. Sebaliknya ya, orang baik, apakah langsung dibalas kebaikannya saat itu juga? Jawabannya tidak mesti. Orang baik justru kok malah dimusuhi banyak. Nabi SAW itu kurang baik apa? Dimusuhi sama orang-orang Quraisy waktu itu. Orang baik itu kenapa dia nggak belum tentu ya. Jadi sekali lagi apa namanya orang baik ketika dia berbuat baik tidak langsung dapat konten hari itu juga. Bisa jadi pekan depan, tahun depan, bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa jadi kebaikan itu nurun ke anaknya. Kenapa? Karena kita berbuat baik bukan untuk cari balasan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirat pasti dapat, kalau di akhirat ya, pasti dapat gitu. Pasti apa? Pasti dapat. Meskipun di dunia ya kadang dikasih, kadang ditunda. Dan itulah ujian, apakah dia berbuat baik untuk Allah atau untuk balasan manusia. Makanya kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik sudah lupakan ya, jangan diingat-ingat kembali. Maka seperti itu ya. Juga bentuk ujian ya, bentuk ujian ya. Terkadang ada loh orang yang apa namanya, makanya orang Islam itu kok infak tambah miskin ada nggak ada. Ya. Orang kafir kalau infak itu pasti kaya. Insya Allah pasti apa? Pasti kaya. Orang Islam berinfak apakah pasti kaya? Belum tentu. Kenapa? Karena orang kafir ya, Allah itu maha adil ya. Orang kafir itu nggak mungkin dibalas di akhirat. Akhirnya balasannya dikasihkan di dunia. Karena Allah maha adil. Sedangkan orang Islam karena ada akhirat, ya balasannya bisa jadi di akhirat. Juga nomor dua sebagai bentuk ujian apakah infaknya dia itu untuk Allah Ta'ala atau hanya untuk balik modal gitu ya. Baik. Kemudian 17. Kalla bal sekali-sekali tidak ya. Bal itu tahu itu bahkan ya. Bal la tukrimunal yatim. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma dan kamu mencintai sedangkan kamu memakan harta warisan dengan mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal
mala hubban jamma dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini ayat ayat yang ke 17 sampai 20 ini akan kita jadikan satu pembahasan ya karena nyambung. Kalla harfun ja'ahuna lirraddi binafil jawab ya. Gampangannya sekali-kali tidak ya huruf untuk menafikan jawaban. Sekali-kali tidak. Bal harfu ibtida'in ghairu 'atifin yufidu ma'nal intiqal au ta'kid. Itu untuk menekankan juga untuk berpindah dari satu ke satu yang lain. Jadi sekali-sekali tidak. Bahkan ya ini menunjukkan pembahasan lain, berpindah ke pembahasan lain. Nah, itu apa? La tukrimunal yatim. La tidak ya tukrimuna kalian tidak memuliakan orang-orang apa? Orang-orang yang anak-anak apa? Anak-anak yang yatim. Anak-anak ya yatim. Jadi anak yatim di sini kalau terutama zaman dulu ya, anak yatim itu pengertiannya adalah anak yang belum balik kehilangan bapaknya, bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal itu yatim atau bukan? Yatim atau bukan kalau ibunya yang meninggal? Kalau di kita namanya apa? Piatu ya, piatu. Ya, sebenarnya istilah piatu itu tidak ada ya dalam istilah bahasa Arab zaman dulu ya. Kenapa? Karena begini, kalau seorang anak ibunya dia meninggal, bapaknya masih ada, itu nggak terlalu ngefek, biasa aja. Ya mungkin sedih ya, cuma ya tidak akan terlalu banyak pengaruh sama kehidupannya. Kenapa? Karena zaman dulu laki-laki itu memegang kendali penuh atas kehidupan rumah tangga dalam segala aspek kehidupannya. Penuh itu, sangat-sangat mengendalikan sepenuhnya. Tidak apa namanya, tidak ada ruang untuk perempuan di zaman itu untuk berpendapat, nggak ada. Bahkan ketika zaman dulu kan sering ketika anak baru lahir ada orang-orang dari suku pedalaman untuk ngambilin bayi untuk dirawat setelah dia dewasa, setelah disapih baru dikembalikan ke orang tuanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diambil sama siapa? Masih ingat nggak? Siapa yang mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Namanya adalah siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Nabi diambil siapa? Halimah Sa'diyah. Nah, sebenarnya kalau ibunya meninggal, ya gampang aja zaman dulu itu ya, bisa dikasihkan ke orang untuk disusui sampai 2 tahun, atau dikasihkan orang untuk di apa namanya diberikan kecukupan. Nanti setelah 7 tahun baru ke bapaknya itu bisa-bisa aja. Nah, tapi kalau bapaknya yang meninggal itu repot. Si ibunya itu akan dinikahi oleh laki-laki lain ya. Ya karena zaman dulu seperti itu ya. Ketika ada seorang laki-laki meninggal, lah mantan istrinya ini jandanya ini itu banyak diincar oleh teman-temannya, ya gitu ya. Ya karena zaman dulu nikah nggak perlu ke KUA dan lain sebagainya, pokoknya jadi-jadi gitu aja. Sehingga anaknya pasti akan terlantar ketika si ibu sudah menikah dengan apa? Dengan laki-laki yang lain. Maka di sini anak yatim itu sangat-sangat kasihan di zaman dulu karena nggak ada yang peduliin. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah nikah dengan laki-laki lain dan anaknya nggak keurus gitu. Sehingga banyak sekali dulu perempuan yang eh, menolak dilamar oleh laki-laki karena punya anak. Khawatir anaknya terlantar, nggak keurus. Sehingga apa? Kalau dia ngurusi anaknya, suaminya nggak keurus. Kalau dia ngurusi suami, apa namanya? Kalau dia ngurusi anaknya, suami nggak keurus. Kalau dia ngurus suaminya, anaknya yang nggak keurus. Bahkan ada seorang perempuan namanya Ummu Hani ya. Nabi SAW pernah melamarnya. Kemudian pada akhirnya beliau uzur ya karena tidak mampu apa namanya memenuhi lamaran itu karena punya anak tadi itu. La tukrimun al yatim, di sini kalian tidak memuliakan anak yatim. Ya, jadi anak yatim itu sampai dia umur balik ya.
Wala dan tidak tahadzuna wala tatahathawna ay wala yahutsu ba'dukum ba'dan dan tahadzuna di sini saling memotivasi, saling menasihati, saling mewasiatkan ya, saling memotivasi ya ala tu'amil miskin yaitu untuk ala di sini atas ya. Tu'am it'am maksudnya di sini memberikan makan kepada al miskin orang-orang miskin. Kalian tidak saling memberikan memotivasi untuk memberikan makan apa orang-orang miskin. Al miskin di sini al faqirul ladzi adzalahul faqr yaitu orang yang eh, ditekan oleh kemiskinan. Jadi miskin itu orang yang ditekan oleh kemiskinan. Sebenarnya fakir sama miskin itu beda ya. Fakir sama miskin itu lebih kasihan fakir ya. Kalau fakir, anggap saja ada seorang si A ini per bulan normalnya habis 3 juta. Mungkin karena belum punya anak, ya satu keluarga 3 juta per bulan. Kalau fakir, dia itu nggak mampu lebih dari separuh. 3 juta misalnya, separuhnya 1,5 juta ya. Kalau orang fakir itu mampunya 1 juta, 1,2 juta gitu ya. Nggak sampai separuh. Tapi kalau miskin itu nggak sampai 3 juta, tapi sudah lebih dari separuh. 2,2 juta gitu ya. Kita nggak pakai patokan yang ditetapkan oleh apa ya, badan statistik atau apa itu ya. Katanya dianggap kaya kalau per bulan berapa? Saya kok lupa ya. Tolong dicek ya. Dikatakan kaya itu kalau per bulannya itu 500 ribu atau lebih gitu ya. Kalau miskin itu per bulannya di bawah 500 ribu katanya. Tolong dicek, saya lupa berapa angkanya ya. Kita nggak pakai itu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda. Pasangan yang sudah menikah dan anaknya satu tentu beda dengan yang anaknya 12. Itu beda tekanannya, beda kebutuhannya gitu ya. Jadi nggak bisa sama. Wa ta'kuluna wa ta'kuluna turath ta'khuduna bighairi haqqin. Kalian memakannya tanpa haknya, mengambil tanpa haknya. At-turath di sini asluhu al-wirath, yaitu apa? Yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, warisan gitu ya. Aklan di sini akal lama, aklan syadidan au jam'an bainal halal wal haram, yaitu memakan dengan rakus baik yang halal maupun yang haram. Baik, tentang memakan harta waris ini ya. Jadi sebelumnya memberi makan sama memberi makan apa? Orang miskin ya. Di sini memberi makan orang miskin itu punya banyak keutamaan ya, dan yang paling utama juga adalah bagaimana memberikan dia apa namanya? Penghasilan atau pendapatan. Jadi daripada kita ngasih ikan lebih baik ngasih kail sama ngajari mancing. Dalam artian lebih bermanfaat kalau kita ngasih misalnya dia pekerjaan itu ya lebih bermanfaat ya. Nah, adapun memakan harta waris dengan tidak benar ini adalah mengambil yang bukan haknya. Islam sudah menentukan ya, sudah menentukan kalau misalnya ada seorang laki-laki meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan misalnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan misalnya saudaranya. Nah, semua itu sudah dapat bagiannya masing-masing. Kalau tidak terima dan dia mengambil lebih dari bagiannya, maka termasuk apa? Memakan harta warisan. Nah, mungkin kalau ahli warisnya sudah dewasa, mungkin bisa bela diri, gak gampang ditipu. Tapi coba bayangkan, bayangkan ya. Ketika seorang laki-laki kaya sekali, triliuner, miliarder, triliuner asetnya di mana-mana. Dia punya 10 saudara laki-laki perempuan. 6 saudara laki-laki, 4 saudara perempuan. Kemudian dia sendiri punya anak 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan yang usianya masih 3 sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 3 tahun. Nah, bayangkan apakah saudara-saudara dari
si mayat ini yang masih punya anak kecil itu apa nggak cenderung untuk mengambil alih itu ya? Bayangkan itu. Anak kecil yang gampang dibohongi di usia 3 atau 4 tahun, katakanlah 7 tahun lah, masih anak-anak, masih bocah, nggak tahu apa-apa, masih 6 tahun lah. Pasti hartanya dia dibuat rebutan sama saudara-saudaranya. Nah, anaknya masih kecil. Nah, ini yang sering kali dibahas bahwasannya anak yatim itu tidak mesti kekurangan harta ya. Anak yatim itu jika bapaknya itu yang meninggal itu memang gak punya harta, ya memang termasuk miskin. Tapi ketika bapaknya kaya, kemudian meninggalkan harta banyak, tapi hartanya dibuat rebutan, apa namanya, dibuat rebutan sama saudara-saudaranya, itu yang harus dilindungi. Kemudian lama di sini ya, roji fi tafsir fi syarti sabiq. Lama di sini termasuk satu paket terjemah dengan yang sebelumnya. Wa tuhibbuna mahabbatu syai' wa wudduhu wa mailun nafsi ilaihi, itu mencintai, menyukai apa, al-mal itu harta, menyukai harta, ma yumdalaku min mata'in aw qarin aw nuqudin aw hayawan, dia sesuatu yang dipunyainya, sesuatu yang dipunyai seseorang ya, dari suatu harta benda atau properti atau uang atau hewan-hewan. Hubban mahabbatu syai' udhu mailu nafsi ilaih, itu hubban, cintanya dia, zaman kathiran, yaitu dan kalian mencintai harta dengan cinta yang besar ya. Dan ini memang kenyataannya di banyak manusia seperti itu. Manusia itu ya memang sifat dasarnya itu adalah mencintai apa? Harta. Ini bukan hal yang terpuji sebenarnya, bukan hal yang terpuji. Ya, manusia itu mencintai harta dengan cinta yang wajar, melindunginya ya wajar-wajar aja. Tapi kalau sampai mencintai dan hubban jamma, mencintai harta dengan cinta yang besar, maka itu yang salah. Itu yang salah. Bahkan kalau sampai rela menempuh jalur yang haram demi mendapatkan harta, itu yang salah, yang terlarang. Bahkan sampai manipulasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi harta ini istilahnya itu dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Jadi jangan sampai eh, punya harta banyak boleh, silahkan ya. Bahkan saya mau tanya di sini. Saya mau tanya, silakan dijawab. Pilih mana? Punya banyak harta bersyukur, jadi orang kaya yang bersyukur, atau orang miskin yang bersabar? Pilih mana? Mau pilih yang mana? Silakan ditulis. Dua itu mana yang kira-kira dipilih? Lebih senang yang mana? Mana yang lebih apa namanya? Lebih disukai? Kalau saya sendiri ya lebih senang apa namanya, eh, punya banyak harta dan bersyukur ya, gitu ya. Jadi orang kaya yang bersyukur ya itu ya, sama. Saya juga kalau boleh milih-milih yang itu aja ya. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwasannya orang-orang miskin itu mengeluh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi dengan banyak pahala. Jadi para sahabat itu datang ke Nabi. Wahai Nabi, orang-orang kaya itu loh, mereka itu bersaing sama kami. Mereka itu menyaingi kami dalam segala hal. Loh kok bisa? Mereka itu sholat ya seperti sholatnya kita. Mereka ini puasa seperti kami juga puasa. Mereka ini orang yang beramal soleh sebagaimana amal soleh kami. Nah, ditambah mereka ini mampu sedekah dengan kelebihan harta mereka. Lah kami nggak mampu, wahai Rasulullah gitu. Akhirnya Nabi ngasih apa namanya, ngasih hiburan. Ya, tahu nggak kalian itu bahwasannya kalian juga masih bisa sedekah loh dalam setiap takbir ya, dalam setiap zikir. Intinya Nabi itu mengabarkan dalam setiap zikir yang kalian ucapkan ada nilai sedekah loh. Bahkan eh, apa namanya, berkumpulnya suami dan istri juga bernilai sedekah di situ gitu.
Nah, kemudian orang-orang miskin terhibur di situ. Nah, ketika orang kaya tahu hadis ini, wah mereka juga saingan gitu ya. Datang lagi sama nabi-nabi ini loh, orang kaya loh tahu ya mereka nyanyi kita dalam mereka saingan lagi sama kita dalam masalah ini. Dalam masalah zikir ini mereka juga menyaingi kita. Terus gimana solusinya? Kata Nabi apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya itulah keutamaan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang kehendakinya. Jadi di zaman Nabi itu orang-orang miskin itu iri dengan orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya mampu sedekah sedangkan mereka tidak mampu. Bukan karena mereka mampu flexing, Kak ya. Yang diirikan itu bukan hartanya, duitnya, bukan juga kekuasaannya, bukan juga apa namanya pakaian baju enggak. Mereka itu irinya karena apa? Dia mampu sodako, aku gak mampu, aku gak mau ketinggalan sama dia gitu. Nah itu ya. Beda kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin lebih ke arah apa? Lebih ke arah ya iri karena apa? Karena memang tanda tak mampu ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu ada istilah syirik tanda tak mampu ya. Iri itu karena dianya nggak mampu gitu. Baik, kita tengok sedikit tafsirnya ya. Kita lihat sedikit tafsirannya dari ayat yang ke-15. Baik, kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis ya. Nanti insya Allah akan kita pilih sesuai dengan apa yang ada yang berhubungan dengan materi kita. Dari ayat yang ke-15 ya. فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه. Adapun manusia, ini ayat yang ke-15 ya. Silakan disimak yang punya mushaf terjemahan. Adapun manusia, maka dari tabiatnya adalah dia apabila diuji oleh Tuhannya dan dia merasa dimuliakan dengan diberikan harta yang banyak, anak yang banyak dan kedudukan yang tinggi, dia mengira bahwasannya itu karena dia itu ampuh keramat gitu ya, karena dia itu orang yang mulia gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengatakan apa? Tuhanku memuliakanku karena aku berhak dengan kemuliaan. Jadi GR ya. Dia itu GR. Dia itu GR, gede rasa. Ngira kalau dikasih banyak harta itu adalah bukti pemuliaan. Padahal eh, Firaun itu kaya. Namrud juga kaya, tapi nggak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma idza ikhtabarahu wa dayyaqa alaihi rizqahu fa innahu yadhunnu anna dzalika lihawanihi ala rabbih fayaqul rabbi ahanani. Adapun jika Allah mengujinya dengan disempitkannya rezekinya, dia mengira bahwasannya itu adalah karena dia itu nggak berharga, dia itu tidak mulia, dia itu rendahan gitu ya. Sehingga dia mengatakan apa? Tuhanku merendahkanku, menghinakanku. Jadi dia ngira kalau nggak punya duit, kalau nggak punya rezeki itu direndahkan, merasa direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya harga diri gitu ya. Kalla laisal amru kama tasawwara hadzal insan. Sekali-kali tidak, bukan seperti itu hakikat sejati yang sebagaimana dipikirkan oleh manusia tadi.
min anna ni'ama dalilun ala ridallahi an abdihi. Tentang apa? Enggak begitu loh. Yang berarti tidak seperti itu. Bukan bahwasannya nikmat itu bukti bahwasannya Allah itu ridho. Enggak, bukan itu. Wa anna niqma dalilun ala hawanil abdi inda rabbih. Dan bahwasannya juga bukan bahwasannya apa namanya? Marahnya Allah, tidak sukanya apa namanya? Murkanya Allah itu dalil bahwasannya atau musibah dalil bahwasannya dia itu tidak punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kan sekali lagi manusia tadi kan menganggap kalau banyak harta berarti Allah muliakan dia, nggak punya harta berarti Allah nggak muliakan dia. Nah, nyatanya nggak seperti itu loh, wahai para hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi bal waqi' annakum la tukrimuna al-yatim mimma ataakumullahu min rizq. Yang terjadi adalah bahwasannya kalian tidak memuliakan anak yatim dari sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Kepada apa? Kepada mereka. Memang ya terutama dulu ya anak yatim itu benar-benar terlantar karena nggak ada lagi yang apa ya namanya mengurusnya. Hidupnya agak susah gitu. Kalau sekarang mungkin ya beda ya, mungkin beda kalau sekarang ya. Karena memang zaman dulu seperti itu. Wala yahutsu ba'dukum ba'dan ala it'amil faqir alladhi la yajidu ma yaqtatu bih. Dan kalian tidak saling tolong menolong, saling memotivasi untuk memberikan orang fakir itu apa namanya ya, memberikan orang fakir itu makanan yang dia nggak mampu beli, yang dia nggak mampu untuk mencarinya, yang dia itu nggak mampu untuk memenuhinya. Itu ya apa namanya orang miskin di zaman kapanpun ada. Bayangkan ya orang miskin zaman dulu sama orang miskin zaman sekarang itu lebih sengsara mana? Saya mau tanya, tolong dijawab, lebih sengsara mana? Orang miskin zaman dulu atau orang miskin zaman sekarang? Lebih sengsara mana? Dulu ya. Alasannya kenapa coba? Kalau lebih sengsara zaman dulu alasannya apa? Eh, ya alasannya apa? Lebih sengsara mana orang miskin zaman dulu atau orang miskin zaman sekarang? Alasannya apa? Keterbatasan fasilitas. Eh, lebih sengsara mana? Maka lebih sengsara zaman dulu ya. Kenapa? Saya jelaskan. Orang kaya zaman dulu sama orang kaya zaman sekarang tuh jauh beda. Orang kaya zaman dulu ya, saya ambil contoh misalnya minuman dingin lah ya, minuman dingin. Orang yang mampu beli minuman dingin zaman dulu itu harus orang kaya. Orang zaman dulu gimana cara biar punya minuman dingin? Itu air itu harus diproses demikian rupa dengan cara yang agak rumit sehingga menghasilkan air dingin. Terus kalau ingin kipas-kipas, zaman dulu itu harus pakai apa namanya? Pembantu yang ngipas-ngipas gini. Nah, sekarang tinggal pencet listrik. Terus kemudian harga baju, ini harga baju ya. Harga baju di zaman dulu itu setara dengan harga sapi, itu sama harganya. 20-an, 30-an juta. Satu pasang baju atasan bawahan. Dalam kitab fikih itu, diat kalau tanpa sengaja bunuh orang, maka bayar diatnya apa? 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 200 pasang pakaian. Jadi satu baju itu harganya sama dengan seekor sapi yang sekarang masih konsisten di angka 25 sampai 30 juta ya.
Itu harga baju itu. Karena tekstil zaman dulu susah. Makanya dulu itu banyak orang punya baju satu. Itu pun di kadang ya ganti-gantian sama keluarganya. Kemudian kalau misalnya mau apa namanya mau air misalnya, mau mau mandi pakai air ya. Zaman dulu tuh susah ya. Apalagi di Arab zaman dulu, itu kalau pingin mandi pakai air itu sangat jarang ya, sangat jarang. Bahkan di sampai sekarang mungkin masih ada ya. Banyak rumah itu nggak ada air, sumber airnya nggak ada. Kalau zaman sekarang mungkin orang miskin masih ada sumber keran. Ketika mencet keran gini tuh air masih ngalir. Tapi zaman dulu nggak ada, di rumah-rumah tuh nggak ada air gitu loh. Bahkan banyak mereka-mereka yang mandinya sepekan sekali. Makanya hari Jumat itu disunahkan untuk mandi 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 apa namanya? Mandi Jumat itu disunahkan karena apa? Ya minimal sepekan sekali mandilah gitu ya. Zaman dulu itu susah gitu ya. Terus kalau mau perjalanan sekarang meskipun duitnya nggak banyak, naik bis kota masih bisa lah ya. Masih mau ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta mungkin bisa lah naik bis-bis yang ratusan ribu tuh masih bisa. Lah zaman dulu tuh orang kaya pun susah untuk jalan jauh gitu ya. Tapi lagu lihat. Jadi apa namanya orang miskin sama orang kaya itu harusnya saling apa? Saling membantu. Wa ta'kuluna huquqad du'afa min nisa'i wal yatama aklan syadidan duna mur'ati hilhi. Itu kalian memakan harta orang-orang yang lemah dari kalangan wanita, anak yatim, yaitu aklan syadidan, yaitu makan dengan cara yang serakah tanpa memperhatikan halal atau haramnya. Haramnya. Nah, di sini wa tuhibbunal mala hubban katsiran, dan kalian mencintai harta itu dengan cinta yang besar. Fatabkhaluna bi infaqihi fi sabilillahi hirsan alaihi. Dan kalian itu bakhil tidak meminfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena apa ya? Karena tadi sangat-sangat mencintai harta sehingga apa membuat bakhil ya. Baik. Jadi teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang seringkali yang kita punya itu membuat kita menjadi apa? Bakhil. Seperti anak ya. Seringkali sebelum punya anak mungkin kita merasa lebih gampang untuk mengeluarkan uang ya. Tapi setelah punya anak itu agak berat ya karena juga memikirkan apa? Memikirkan anak dan juga keluarga yang kita tanggung. Baik. Ada pertanyaan di sini, bagaimana mensikapi jika dalam kehidupan di dunia ini penuh ujian, padahal kita ingin berbuat baik serta penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ingin berbuat baik nih, tapi bagaimana caranya agar perbuatan baik kita itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari segala ujian yang ada, namanya juga hati yang lemah gitu ya. Baik, di sini perlu kita pahami bersama bahwasannya kita ini pertama berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berekspektasi tinggi kepada manusia. Kalau kita berbuat baik, kita berharapnya pada manusia, maka kita akan kecewa. Berbuatlah baik, kemudian lupakan, dan yang paling 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 penting adalah jangan merasa berjasa. Gitu ya. Sekali lagi yang perlu kita perhatikan, jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa penting, jangan pernah merasa punya pengaruh besar. Kenapa? Karena kalau sudah merasa berjasa, merasa penting, itu gampang kecewa. Gampang kecewa. Berharap, terutama jika kita berharap balasan sama manusia. Jadi tadi ya, eh, ketika jadi caranya adalah pertama, pahami dulu bahwasannya kita ini berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan pahalanya buat untuk manusia. Kedua, turunkan ekspektasi serendah mungkin
apa namanya apa namanya jangan pernah berharap kepada apa kepada manusia. Misalnya gini, saya kan ada orang gitu ya, ada orang kita bantu dia, dia susah kita bantu. Nah, ada si A kesusahan, kita bantu dengan apa yang kita punya, misalnya dari harta atau tenaga gitu ya. Nah, biasanya kalau kita bantu orang ini, kita punya ekspektasi gini, wah ya pastilah dia itu nantinya baik sama saya lah. Pasti dia berterima kasih lah. Minimal dia nggak ganggu saya atau apalah gitu. Nah, ekspektasi seperti ini hilangkan semuanya. Kenapa? Karena akan jadi beban. Karena kalau ekspektasi kita nggak apa namanya nggak dipenuhi, maka kita akan kecewa. Nah, sebenarnya kecewa itu manusiawi ya. Kecewa itu manusiawi, tapi kalau kita apa namanya yakin berbuat baik karena Allah, rasa kecewa itu akan cepat sembuhnya gitu ya. Akan cepat apa? Akan cepat tersembuhkan. Nah, pesan saya gini, ini yang penting ya. Tidak semua orang itu bisa disikapi dengan hal yang sama. Sekali lagi, saya perjelas ya. Tidak semua orang itu bisa dikasih kebaikan. Itu aja gampangannya. Tidak semua orang itu bisa dikasih kebaikan. Ada pepatah Arab yang mengatakan seperti ini. Al-karimu idza akramtahu malaktahu. Al-karimu idza akramtahu malaktahu wal laimu idza akramta tamarroda. Itu kalau nggak salah agak lupa-lupa dikit ya. Tapi artinya gini, orang yang baik jika kamu memuliakannya, dia akan kamu pegang. Dalam artian orang baik jika kamu muliakan, maka dia akan menjadi baik sama kamu. Itu orang yang karim, orang yang mulia. Tapi orang yang jelek, jika kamu muliakan dia, dia akan tambah, tambah kurang ajar. Kata orang Jawa, Pak, dikasih hati, merogoh rempelo gitu ya. Dikasih kebaikan, nggak tahu diuntung, malah nuntut yang lagi yang lain. Manusia itu begini. Ini kenyataan ya. Ini kenyataan. Kenyataan ini kenyataan sekali. Ini kenyataan ya. Kenyataan dalam kehidupan nyata adalah kalau kita berbuat baik sama orang, sekali dia akan sangat 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 berterima kasih. Sangat sangat apa? Berterima kasih. Kita berbuat baik kepada dia dua kali, dia ya masih berterima kasih gitu ya. Masih masih berterima kasih, masih menganggap Masya Allah gitu ya. Ketiga kali mungkin ya berkurang, ya biasalah, biasalah gitu ya. Biasalah kebaikan, ya biasalah gitu ya. Berbuat baik keempat kali gitu ya, ya dianggap ya biasa gitu ya, dari dulu kan gitu gitu ya. Kita ngasih kebaikan lima kali, dia itu merasa kebaikan kita itu kewajiban yang harus kita kerjakan sama dia. Relate nggak? Coba ditulis. Apakah ada yang seperti itu? Coba ditulis. Ada nggak yang seperti itu? Misalnya anak tetangga, contoh ya, contoh. Anak tetangga butuh uang SPP misalnya untuk sekolah. Kita bantu tetangga ini buat anakmu SPP bulan ini gitu. Dia akan anggap, oh ya terima kasih gitu ya. Bulan berikutnya dibantu lagi, oh ya terima kasih. Bulan selanjutnya, selanjutnya. Setelah berbulan-bulan setelahnya itu kayak merasa, ya kewajibanmu bantu gitu. Terus kalau kita stop nggak ngasih, dia akan merasa kita tuh jahat gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Coba ditulis. Ada yang mengalami seperti itu? Ya banyak yang begitu di sekitar kita ya. Jadi seperti itu. Itu kenyataan ya. Cuma nggak semua orang seperti itu ya. Tidak semua orang apa seperti itu. Ada orang-orang yang kalau kita berbuat baik sama dia itu ya berterima kasih tanpa nganggap yang aneh-aneh itu ada ya. Ya kenapa kok seperti itu ya? Ya begitulah manusia. Manusia itu sifat dasarnya memang seperti itu. Sifat dasar manusia seperti itu ya. Kalau kita berbuat baik sekali, dua kali, tiga kali itu masih dianggap oke. Selanjutnya kalau kita berbuat baik sama dia, ya dia pasti nganggap ya sudah kewajiban gitu ya. Kalau kita stop bantuan, contoh gampang lah wifi ya, yang punya wifi di sini di rumah, yang punya wifi di rumah ada tetangga yang kemudian nebeng wifi gitu ya. Apa namanya?
kan ngasih wifi ke tetangga kan bukan bukan kewajiban kita gitu loh. Kemudian lama kelamaan lemot ya kita gantilah. Kemudian tetangganya marah-marah. Kamu itu pelit gini gini gini. Ya padahal bukan kewajiban kita ngasih dia gitu loh. Ya, orang yang awal yang kita bantu itu ada kejadian ya. Kejadian itu ada kejadian gini. Ini kisah nyata. Kejadiannya itu di Jawa Jawa mana saya lupa ya. Di berita saya baca lewat di beranda gitu. Ada orang dia sebagai seorang caleg ya. Awalnya dia nyalon, nyalon caleg gitu. Kemudian dia sebelumnya memang sudah sering ngasih air ya. Jadi dia itu mengalirkan air dari sumber ke desanya gitu, dari desanya. Dia kasih gratis ke warga, gratis gitu ya. Kemudian dia nyalek nggak jadi gitu ya, nggak jadi, nggak kepilih. Dan karena modal dia sudah habis, terpaksa dia harus menyetop operasional air ke desanya. Karena apa? Karena ya dananya sudah habis, dia sudah nggak punya uang lagi gitu ya. Dia stop itu air dari ke desanya. Oh, warga desa ngamuk-ngamuk marah-marah gitu ya. Dia bilang jahat atau gimana gitu ya. Jahat atau nggak baik, orang pelit gini-gini. Padahal ya nggak ada kewajiban bagi dia untuk ngasih air gitu ya. Kan semua orang kan punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah gitu. Coba di sini barangkali mau eksperimen sosial ya. Coba dalam satu waktu gitu ya. Bagi-bagi beras. Rutin bagi-bagi beras coba. Karena suatu hari di stop. Pasti kebanyakan tuh akan marah-marah. Kenapa kok di stop lagi gitu ya? Gitu ya. Jadi ya apa namanya, kenyataannya memang dalam hidup seperti itu ya. Seringkali kenyataan dalam hidup seperti itu ya. Terus kita harus gimana? Baik, di sini sikap kita bagaimana? Ya tentunya eh, berbuat kebaikan itu kan tidak harus ke orang yang sama ya. Kalau kalau kita itu harus baca kondisi di lapangan seperti apa. Berbuat kebaikan itu tidak harus ke orang yang sama. Orang yang sangat membutuhkan kita bantu gitu ya. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti itu dalam dirinya, ya maka kita untuk meminimalisir kita kasih wanti-wanti dulu. Pak, Bu, ini kita nggak bisa selamanya ngasih. Semampu saya loh ya. Kita nggak mampu setiap bulan ngasih. Kalau misalnya kita nggak mampu ngasih ya jangan marah-marah gitu. Gimana? Paham apa enggak? Oke, paham. Ya sudah gitu. Itu meminimalisir. Jadi di sini kita sebagai seorang Muslim tugasnya adalah untuk ngasih semacam pengertian lah ya. Kita nggak meluapkan emosi kita, tapi kita coba cari jalan damai saja. Ya meskipun kita banyak ngalahnya ya sudahlah gitu ya. Karena itu bagian dari kita mendakwahkan kebaikan kepada orang lain gitu. Nah seperti itu ya. Ada pepatah Arab juga mengatakan ini pepatah dari zaman jahiliyah sebenarnya, tapi diakui oleh banyak orang Arab ya. Waman yaj'al ma'rufa min duni ahlihi ya'ud hamduhu zaman alaihi wa yandami. Itu orang yang menjadikan kebaikan bukan pada tempatnya, maka akan menyesal dan akan dihina dan akan menuai hal yang buruk. Jadi kebaikan kalau nggak ditaruh di tempatnya, maka justru akan apa? Akan menjadi hal yang jelek. Pesan saya satu ya, jangan berhenti berbuat kebaikan. Jadi meskipun jangan berhenti bantu orang sekali lagi, jangan berhenti berbuat kebaikan, jangan berhenti bantu orang. Meskipun suatu hari nanti orang yang kita bantu akan marah-marah, ya sudahlah. Kan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya bilang gini, untuk menenangkan ya, untuk bersiap-siap saja ya, untuk siap-siap saja, untuk bersiap-siap saja. Barangkali suatu hari nanti orang yang kita bantu itu justru akan mengecap kita jadi orang yang jahat dan orang yang kejam ketika kita berhenti bantu. Biar kita nggak kecewa, saya jelaskan seperti ini, kenyataan yang ada biar nggak kecewa gitu ya. Sehingga apa, ya sudahlah, punya ekspektasi seperti itu, biar nggak kecewa gitu ya. Biar tidak apa, tidak kecewa.
sehingga kita nggak berhenti berbuat baik. Baik, insya Allah ayat yang tersisa akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang ya. Insya Allah kita akhiri dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.